Muhammad Qasim terbangun dengan napas memburu. Dahinya berkeringat, jantungnya berdegup kencang. Ia baru saja mengalami mimpi yang begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar berada di dalamnya. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berjalan di tengah hamparan pasir luas, di bawah langit malam yang diterangi cahaya bintang. Di hadapannya berdiri sebuah bangunan megah yang berkilauan dalam sinar bulan Ka'bah. Di sekitar Ka'bah, orang-orang mengenakan pakaian putih bersujud dalam kekhusyukan. Namun yang paling membuatnya terpana adalah sosok bercahaya yang berdiri di dekat Hajar Aswad. Cahaya dari sosok itu tidak menyilaukan, tetapi menenangkan. Suara lembutnya menggema di udara, menyebut nama Qasim dengan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Qasim, waktumu telah tiba." Kata-kata itu terdengar jelas di telinganya. Meski bibir sosok bercahaya itu nyaris tak bergerak, Qasim merasa tubuhnya bergetar hebat. Bukan karena takut, tetapi karena perasaan yang sulit dijelaskan, antara keagungan dan kepasrahan. Dalam mimpi itu, langkahnya terasa ringan saat ia mendekati sosok bercahaya itu. Ia ingin bertanya, ingin memahami makna dari semua ini. Namun sebelum ia sempat mengeluarkan suara, angin kencang berembus dari arah timur. Dalam sekejap, suasana berubah. Langit yang tadinya terang menjadi gelap, angin semakin kencang, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Orang-orang di sekelilingnya mulai berlarian ketakutan. Ka'bah tetap berdiri kokoh, tetapi di kejauhan terlihat api berkobar tinggi. Qasim menoleh ke sosok bercahaya itu, meminta jawaban, tetapi yang ia lihat hanya tatapan teduh penuh makna. "Bersiaplah, Qasim, waktunya akan datang." Seolah mendengar suara hatinya, sosok itu perlahan memudar bersama cahaya yang mengelilinginya. Dan sebelum semuanya benar-benar menghilang, sebuah bisikan menggema di udara, memenuhi pikirannya. Allah memilih yang dikehendakinya, dan kau, Qasim, harus mencari jawaban di dalam hatimu. Qasim terbangun dengan tubuh gemetar. Napasnya masih tersengal, tangannya berkeringat dingin. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri, tetapi perasaan aneh masih menguasainya. Mimpi itu terasa begitu nyata, lebih nyata dari mimpi-mimpi yang pernah ia alami sebelumnya. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap gelapnya kamar dengan pikiran kalut. Mimpi ini bukan yang pertama. Selama beberapa bulan terakhir, ia terus mengalami mimpi serupa. Bertemu sosok bercahaya, mendengar pesan-pesan samar, melihat kejadian-kejadian yang membuat hatinya bergetar. Awalnya, ia menganggapnya sebagai bunga, tidur, sesuatu yang tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Namun semakin lama, mimpi itu semakin sering datang, semakin jelas, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Dengan tangan gemetar, ia meraih Al-Quran di meja kecil di samping tempat tidurnya. Ia membukanya secara acak, berharap menemukan jawaban. Pandangannya jatuh pada sebuah ayat, dan mereka merencanakan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. QS Ali Imran 54. Qasim menghela napas panjang. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang sedang terjadi. Tetapi apa? Dan mengapa dirinya? Ia bangkit dari tempat tidur dan melangkah keluar menuju halaman rumah. Udara malam yang dingin menyentuh kulitnya, tetapi pikirannya terlalu penuh untuk merasakan dingin itu. Ia mendongak ke langit, menatap bintang-bintang yang berserakan, mencoba mencari jawaban di antara mereka. Sejak kecil, ia hanyalah pria biasa. Ia bukan seorang ulama, bukan pula pemimpin. Ia hanyalah seseorang yang menjalani hidup sederhana, bekerja sehari-hari untuk mencukupi kebutuhannya. Tetapi mengapa mimpi-mimpi itu terus datang padanya? Mengapa suara itu seakan berbicara langsung kepadanya? Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, tetapi hatinya tetap dipenuhi kebingungan. Ia tahu, apapun yang sedang terjadi padanya bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Ia harus mencari jawaban. Dan untuk itu, ia harus memulai perjalanan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Qasim duduk termenung di beranda rumahnya,
tatapannya kosong menembus kegelapan malam yang berangsur pudar. Sejak mimpi terakhirnya, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ada sesuatu yang mengusik, sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Hatinya terus bertanya-tanya, apakah semua ini hanya ilusi atau memang ada pesan tersembunyi di baliknya? Ia merasa perlu berbicara, perlu berbagi dengan seseorang yang mungkin bisa membantunya memahami apa yang sedang terjadi. Namun, kepada siapa? Tidak mudah bagi seseorang sepertinya untuk mengungkapkan sesuatu yang terdengar tak masuk akal. Pagi itu, ia memutuskan untuk menemui ayahnya, seorang pria bijaksana yang sepanjang hidupnya selalu berpegang teguh pada ajaran agama. Duduk berhadapan, di ruang tamu yang sederhana, Qasim mengumpulkan keberanian untuk mengisahkan mimpinya. "Ayah, aku harus mengatakan sesuatu," ucapnya, suaranya lirih namun penuh keyakinan. Ayahnya mengangkat wajah, menatap Qasim dengan penuh perhatian. "Apa yang terjadi, anakku?" Qasim menarik napas panjang sebelum mulai menceritakan semuanya tentang sosok bercahaya, tentang pesan-pesan misterius yang terus datang dalam tidurnya, tentang perasaan aneh yang semakin menguat dalam hatinya. Ia berharap ayahnya akan memberikan jawaban yang bisa meredakan kegelisahannya. Pria tua itu mendengarkan tanpa menyela. Ekspresinya tetap tenang meski matanya menyiratkan keterkejutan. Setelah Qasim selesai berbicara, ia menghela napas pelan. "Anakku, mimpi adalah bagian dari kehidupan. Kadang, itu hanya permainan pikiran. Namun, ada juga mimpi yang membawa pesan. Jika Allah memang ingin menyampaikan sesuatu kepadamu, Dia pasti akan menunjukkan jalan yang lebih jelas," ucapnya bijak. "Ayah, ini bukan sekadar mimpi biasa. Aku bisa merasakannya, seolah-olah aku benar-benar berada di sana." Qasim bersikeras. Ayahnya terdiam sejenak sebelum melanjutkan, "Maka kau harus mencari petunjuk lebih lanjut. Perbanyak doa, mendekatlah padanya. Jika memang ada makna di balik semua ini, Allah akan membimbingmu." Jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskan, tetapi setidaknya memberinya sedikit ketenangan. Namun, rasa ingin tahunya belum sepenuhnya terjawab. Ia memutuskan untuk berbicara dengan sahabatnya Umar, yang selama ini selalu mendukungnya dalam berbagai hal. Umar adalah seorang yang berwawasan luas, seseorang yang tak mudah menolak sesuatu tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Ketika mereka bertemu di sebuah taman kecil di pinggiran kota, Qasim mengulang kisahnya, berharap menemukan sudut pandang yang berbeda. Umar mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu tersenyum samar. "Ini bukan hal yang bisa dianggap remeh, Qasim. Jika memang benar apa yang kau alami bukan sekadar mimpi biasa, maka mungkin ada sesuatu yang lebih besar terjadi," katanya. "Jadi kau percaya?" tanya Qasim dengan harapan. "Aku tidak mengatakan percaya atau tidak. Tapi aku tahu bahwa sejarah telah mencatat banyak kisah orang-orang yang mendapat petunjuk melalui mimpi. Jika kau merasa ada yang harus kau lakukan, maka cari tahu lebih dalam. Tapi ingat, jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang bisa mengubah jalan hidupmu," Umar mengingatkan. Perkataan sahabatnya itu membuatnya berpikir lebih dalam. Mungkinkah ini benar-benar sebuah panggilan? Atau hanya permainan pikirannya sendiri? Namun, tidak semua orang merespons dengan pemikiran terbuka. Ketika Qasim mencoba berbicara dengan beberapa anggota keluarganya yang lain, ia justru mendapat cemoohan. "Qasim, kau terlalu banyak berpikir. Mimpi itu hanyalah refleksi dari apa yang ada di dalam pikiranmu," kata salah seorang pamannya dengan nada meremehkan. "Tidak ada yang istimewa dalam dirimu. Jangan sampai kau malah menyesatkan dirimu sendiri dengan hal-hal seperti ini," timpal sepupunya dengan tawa kecil. Reaksi itu menyakitinya, tetapi ia tidak bisa menyalahkan mereka. Bagaimana mungkin orang-orang percaya begitu saja pada sesuatu yang bahkan ia sendiri masih berusaha pahami? Namun, semakin banyak ia berbicara, semakin ia menyadari satu hal, ada dua jenis orang di dunia ini. Mereka yang membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan besar dan mereka yang hanya percaya pada apa yang terlihat di depan mata. Ia tak bisa membiarkan keraguan orang lain mengaburkan keyakinannya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang terus berbisik, mendorongnya untuk mencari kebenaran. Malam itu, Qasim kembali merenung.
Angin bertiup lembut melalui jendela kamarnya, membawa serta aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Ia menatap langit yang bertabur bintang, mengingat kembali kata-kata yang diucapkan dalam mimpinya. Bersiaplah Qasim, waktunya akan datang. Pikiran itu terus bergema di kepalanya. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak bisa mengabaikan panggilan ini. Ia harus mencari jawaban, bahkan jika itu berarti harus menempuh perjalanan yang panjang dan penuh ketidakpastian. Esok pagi, ia akan memulai langkah pertamanya. Sejak Qasim mulai membagikan kisah mimpinya, kehidupan sehari-harinya terasa berbeda. Ia tidak bisa lagi menganggap segala sesuatu sebagai kebetulan. Ada banyak peristiwa ganjil yang terjadi, seolah-olah semesta ingin menyampaikan sesuatu yang lebih jelas kepadanya. Pada suatu pagi yang cerah, saat ia berjalan menuju pasar, langkahnya terhenti ketika melihat seekor burung yang terbang rendah, lalu tiba-tiba jatuh tepat di hadapannya. Burung itu tidak tampak sakit atau terluka, tetapi mengepakkan sayap dengan lemah, seakan hendak memberi isyarat. Qasim berjongkok, menatap makhluk kecil itu dengan penuh tanda tanya. Namun, sebelum ia sempat berbuat apa-apa, burung itu kembali mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, menghilang dalam sekejap. Ia mencoba mengabaikan kejadian tersebut, tetapi perasaan aneh tetap menyelimutinya. Sejak kecil ia jarang melihat burung jatuh begitu saja dan kemudian kembali terbang seperti tak terjadi apa-apa. Ia melanjutkan perjalanannya, tetapi pikirannya terus bergelut dengan peristiwa itu. Hari-hari berikutnya, keanehan lain mulai muncul. Suatu malam, listrik di rumahnya tiba-tiba padam. Meskipun tidak ada gangguan serupa di rumah-rumah sekitar. Lampu minyak yang ia nyalakan pun meredup seketika, membuat suasana kamar menjadi pekat. Dalam kegelapan, ia merasakan ketenangan aneh yang membungkus dirinya, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Saat itulah, suara gemuruh samar terdengar dari langit. Ia melangkah keluar rumah dan mendongak ke atas. Langit tampak bersih, tanpa awan, tetapi suara gemuruh itu terus berlanjut. Seperti petir yang bergemuruh dari kejauhan. Anehnya, tak ada hujan, tak ada angin. Semua tetap diam, kecuali suara itu yang menggema tanpa asal yang jelas. Keesokan harinya, di masjid tempat ia biasa beribadah, seorang lelaki tua yang jarang ia temui mendekatinya setelah salat. Matanya tajam namun penuh ketenangan, sorotnya seakan menembus hingga ke dalam jiwanya. "Anakku," ujar lelaki itu dengan suara dalam. "Kau telah melihat sesuatu, bukan?" Qasim terkejut. Ia tidak pernah berbicara tentang kejadian-kejadian aneh yang menimpanya kepada siapapun selain keluarganya dan Umar. "Bagaimana orang asing ini bisa mengetahui sesuatu? Apa maksudmu, Pak Tua?" tanyanya hati-hati. Lelaki itu tersenyum tipis, seolah sudah memahami kebingungan yang ada di benaknya. Tidak semua orang dipilih untuk melihat tanda-tanda yang tersembunyi. Jika kau telah merasakannya, jangan berpaling. Dunia akan selalu mencoba membuatmu meragukan, tetapi kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Kata-kata itu mengguncang Qasim lebih dari yang ia harapkan. Sebelum ia sempat menanyakan lebih jauh, lelaki itu sudah berjalan pergi, meninggalkannya dalam perenungan mendalam. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tanda yang muncul dalam kehidupannya. Ia sering kali bermimpi tentang cahaya yang turun dari langit, menyelimuti bumi dalam kilauan keemasan. Dalam mimpi-mimpi itu, ia mendengar suara yang menyeru namanya, tetapi setiap kali ia mencoba mendekat, cahaya itu perlahan memudar. Di siang hari, ia sering merasakan deja vu yang begitu kuat, seolah-olah ia telah mengalami suatu kejadian sebelumnya. Pembicaraan yang baru pertama kali terjadi terasa familiar, langkah-langkahnya mengikuti pola yang seakan sudah tertulis sebelumnya. Ketika ia berbicara dengan Umar tentang semua ini, sahabatnya mulai menunjukkan ekspresi khawatir. "Qasim, kau harus berhati-hati. Aku tidak meragukan pengalamanmu, tetapi terlalu banyak orang yang salah menafsirkan tanda-tanda hingga mereka tersesat dalam pikirannya sendiri," ujar Umar dengan nada serius. "Aku tahu." Qasim menghela napas. "Tapi aku tidak bisa mengabaikan semua ini. Aku merasa semakin lama, semakin banyak hal yang mengarah kepadaku.
Aku tak bisa pura-pura tidak melihatnya. Umar menatapnya lama sebelum berkata, "Jika memang ada sesuatu yang sedang terjadi, maka kau harus mencari penjelasan dari orang yang lebih memahami. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kebingungan." Saran itu mengingatkan Qasim pada satu hal. Ia harus mendalami lebih jauh tentang petunjuk-petunjuk yang selama ini ia abaikan. Pada suatu malam, ia mengunjungi seorang ulama yang dikenal bijaksana di kota mereka. Ia menceritakan segala yang ia alami, berharap bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih mendalam. Ulama itu mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, tetapi tidak langsung memberikan jawaban. Setelah Qasim selesai berbicara, ia menarik napas panjang sebelum berkata, "Tanda-tanda dalam hidupmu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Tetapi ingat, bukan kita yang menentukan apakah seseorang dipilih untuk sesuatu yang besar atau tidak. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjalankan tugas sebagai hambanya dengan sebaik-baiknya." Qasim merenungkan kata-kata itu. Sejak semua ini dimulai, ia terlalu sibuk mencari makna hingga lupa bahwa yang terpenting adalah bagaimana ia menjalani hidupnya dengan benar. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa tanda-tanda ini tidak akan berhenti sampai ia menemukan jawabannya. Dunia sedang berubah dan ia merasa bahwa peran yang lebih besar menunggunya di masa depan. Qasim menghabiskan malam-malamnya dalam pencarian yang semakin mendalam. Pikirannya tak henti-henti membentangkan pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah semua tanda ini kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengarahkannya ke jalan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya? Ia mulai membenamkan diri dalam kitab-kitab Islam yang membahas tentang Imam Mahdi. Ia membaca lembar demi lembar dengan teliti, mencoba memahami setiap perincian yang disebutkan dalam hadis-hadis. Beberapa teks menyebutkan ciri-ciri fisik Imam Mahdi yang akan muncul sebagai seorang pria dari keturunan Nabi Muhammad, memiliki dahi yang lebar, hidung yang mancung, serta tanda khusus di punggungnya. Ia menatap bayangannya di cermin, lalu tanpa sadar meraba bagian belakang tubuhnya, berharap menemukan sesuatu yang bisa menghubungkannya dengan deskripsi itu. Tetapi bukan hanya ciri fisik yang menarik perhatiannya. Tertulis bahwa Imam Mahdi akan mengalami mimpi-mimpi yang menjadi petunjuk atas tugas besar yang akan ia emban. Jantungnya berdegup lebih cepat. Mimpi-mimpi itu sudah lama menghampirinya, semakin jelas dan nyata seiring waktu berjalan. Ia semakin tenggelam dalam kitab-kitab yang membahas tugas Imam Mahdi, yang diceritakan akan datang di saat dunia berada dalam kekacauan. Sosok ini akan menegakkan keadilan di tengah fitnah yang merajalela, membawa umat manusia kembali kepada kebenaran, dan mempersiapkan dunia untuk kedatangan Nabi Isa yang akan turun dari langit. Di tengah pencariannya, ia menemukan satu hadis yang membuatnya terdiam lama. Hadis itu menyebutkan bahwa Imam Mahdi awalnya tidak akan menyadari siapa dirinya. Ia akan hidup sebagai orang biasa, tanpa pernah berpikir bahwa ia memiliki peran besar dalam sejarah akhir zaman. Tetapi melalui petunjuk-petunjuk dari Allah, ia perlahan akan menyadari takdirnya. Tangan Qasim bergetar saat membalik halaman kitab itu. Semakin ia membaca, semakin hatinya dipenuhi perasaan yang tak menentu. Setiap kata yang ia temukan seolah mencerminkan perjalanan yang sedang ia lalui. Ia merasa perlu berbicara dengan seseorang yang lebih memahami kitab-kitab ini. Setelah mempertimbangkan banyak hal, ia kembali menemui ulama yang pernah ia datangi sebelumnya. Di dalam ruangan kecil yang dipenuhi rak-rak kitab kuno, ulama itu menatapnya dengan sorot mata tajam, namun penuh kelembutan. "Aku telah membaca banyak tentang Imam Mahdi," kata Qasim tanpa basa-basi. "Dan aku menemukan terlalu banyak kesamaan dengan apa yang terjadi dalam hidupku." Ulama itu menghela napas panjang sebelum menjawab, "Anakku, mengetahui tanda-tanda bukan berarti seseorang pasti terpilih untuk sebuah misi besar. Allah menguji kita dengan berbagai cara, dan terkadang ujian itu datang dalam bentuk kebingungan akan jati diri. Tapi bagaimana jika ini bukan kebetulan?" Qasim menatapnya dengan penuh harap. Sang ulama diam sejenak, lalu berkata,
Jika memang kau merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menantimu, maka jawaban terbaik bukanlah dalam kecemasan atau ketakutan, tetapi dalam doa dan kebijaksanaan. Imam Mahdi bukanlah seseorang yang mencarinya sendiri. Ia adalah seseorang yang ditemukan oleh zaman, oleh keadaan, dan oleh ketetapan Allah. Jika memang ada takdir besar yang menunggumu, kau tidak perlu berusaha membuktikannya. Dunia sendiri yang akan mengarahkanmu ke jalan itu. Kata-kata itu berputar-putar dalam pikiran Qasim selama berhari-hari. Ia merasa seakan berada di ambang pemahaman, tetapi masih terhalang oleh kabut yang belum tersingkap. Namun, sesuatu dalam hatinya mulai berubah. Jika memang takdir telah menuliskan peran besar untuknya, maka ia tak perlu memaksakan pemahaman atas segala tanda yang ada. Ia hanya perlu menjalani hidupnya dengan keimanan yang lebih kuat, dengan keyakinan bahwa jika memang ia ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar, Allah sendiri yang akan membimbingnya menuju jalan itu. Tetapi, di tengah ketenangan yang berusaha ia bangun, tanda-tanda itu terus muncul. Seakan dunia tidak membiarkannya berpaling dari pencarian ini. Qasim duduk di dalam kamarnya yang diterangi cahaya lampu minyak. Lembaran-lembaran kitab kuno terbuka di hadapannya. Nafasnya terdengar berat saat ia membaca ulang hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Setiap kata yang tertulis seolah berbicara langsung kepadanya, mengguncang hatinya dengan keraguan dan keyakinan yang saling bertarung dalam pikirannya. Dalam berbagai riwayat, Imam Mahdi digambarkan sebagai seorang keturunan Nabi Muhammad dari garis Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Ia memiliki dahi yang lebar, hidung yang mancung, dan ada tanda khusus di punggungnya. Qasim menyentuh tengkuknya, meraba kulitnya dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Apakah ia memiliki tanda itu? Ia tidak tahu, dan ia tak berani memastikan. Namun, yang lebih mengejutkan bukan hanya ciri fisik, melainkan kehidupan Imam Mahdi yang penuh dengan isyarat-isyarat ilahi sebelum akhirnya ia memahami perannya. Riwayat menyebutkan bahwa ia akan mengalami mimpi-mimpi yang menjadi petunjuk atas masa depannya, dan Qasim sudah lama dihantui mimpi-mimpi serupa. Dalam tidurnya, ia melihat cahaya yang turun dari langit, suara-suara yang menyerukan namanya, dan gambaran tentang dunia yang penuh kekacauan. Setiap kali ia terbangun, jantungnya berdegup kencang, seakan ia baru saja diberi wahyu yang tak dapat ia mengerti sepenuhnya. Tugas Imam Mahdi bukan sekadar menjadi pemimpin, melainkan membawa keadilan di saat dunia dipenuhi oleh kezaliman. Ia akan membangkitkan kembali ajaran Islam yang telah dilupakan, menghimpun umat yang tercerai-berai, dan menyiapkan dunia untuk kedatangan Nabi Isa yang akan turun dari langit. Qasim merasa beban yang tak terlihat mulai menghimpit dadanya. Jika benar tanda-tanda itu mengarah padanya, maka tugas yang menantinya bukanlah sesuatu yang bisa ia jalani dengan ringan. Ia hanya seorang pria biasa, tanpa kekuatan atau pengaruh. Bagaimana mungkin ia bisa memikul amanah sebesar itu? Dalam kebingungannya, ia kembali menemui ulama yang selama ini menjadi tempatnya bertanya. Ia menceritakan segala yang ia baca, segala yang ia rasakan, dengan harapan ada jawaban yang bisa meredakan gejolak dalam hatinya. Ulama itu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan, "Qasim, ketahuilah bahwa Imam Mahdi tidak pernah mencari takdirnya sendiri. Ia tidak pernah mengangkat dirinya sebagai pemimpin, tetapi zamanlah yang akan menuntunnya ke sana. Jika kau merasa ada kemiripan antara hidupmu dan tanda-tanda itu, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk mengangkat diri. Sebaliknya, jadikan sebagai alasan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena hanya Dia yang menentukan siapa yang layak menerima amanah itu." Qasim terdiam. Kata-kata itu menghantam kesadarannya dengan kuat. Ia menyadari bahwa kebenaran tidak datang dari keyakinannya sendiri, tetapi dari bagaimana dunia merespons kehadirannya. Jika memang ia ditakdirkan untuk sesuatu yang besar, maka ia tidak perlu berusaha mencocokkan dirinya dengan tanda-tanda itu. Yang harus ia lakukan hanyalah berjalan di jalan yang benar, mengikuti petunjuk yang telah Allah berikan. Malam itu, Qasim menutup kitab-kitabnya dengan hati yang lebih tenang.
Ia belum menemukan jawaban pasti, tetapi satu hal yang ia mengerti, takdir akan menemukan jalannya sendiri. Jika memang ia harus menjalani tugas itu, dunia akan mengarahkannya tanpa perlu ia mencari-cari kepastian. Yang harus ia lakukan sekarang adalah terus melangkah dalam keimanan dan menunggu bagaimana sejarah akan terungkap. Qasim duduk termenung di sudut rumahnya yang sederhana. Cahaya lampu minyak yang temaram menciptakan bayangan di dinding, seolah mencerminkan kegelisahan yang melanda hatinya. Setelah berbulan-bulan merenungkan tanda-tanda yang ia alami, kini ia dihadapkan pada kenyataan yang lebih sulit. Pandangan orang-orang di sekitarnya, awalnya ia hanya berbagi kisah mimpi-mimpinya kepada beberapa orang terdekat. Namun, cerita itu menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Beberapa orang mulai membicarakannya dalam pertemuan-pertemuan kecil, memperdebatkan apakah ia benar-benar orang yang ditunjuk oleh Allah, atau hanya seorang pria dengan imajinasi yang terlalu liar. Sebagian orang datang kepadanya dengan harapan besar, bertanya, apakah ia memiliki pesan dari langit atau petunjuk untuk menghadapi masa depan yang semakin penuh dengan fitnah. Namun yang lain justru memandangnya dengan skeptis, bahkan mencemoohnya. "Kau hanya sedang berhalusinasi, Qasim," ujar seorang pria paruh baya dalam sebuah pertemuan di masjid. "Banyak orang mengalami mimpi-mimpi aneh, tapi bukan berarti mereka adalah Imam Mahdi. Kau hanya pria biasa yang terlalu banyak berpikir." Yang lain menimpali, "Jika kau memang Imam Mahdi, tunjukkan tanda-tandanya. Mana buktinya? Mengapa kau masih hidup sederhana seperti ini? Bukankah Imam Mahdi seharusnya memimpin, bukan meragukan dirinya sendiri?" Kata-kata itu menghantam Qasim seperti hantaman batu. Ia tidak meminta semua ini terjadi. Ia tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pemimpin, apalagi Imam Mahdi. Ia hanya mencari jawaban atas sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Keraguan mulai tumbuh dalam dirinya. Bagaimana jika semua ini memang hanya kebetulan? Bagaimana jika ia hanyalah seorang pria biasa yang terlalu larut dalam pikirannya sendiri? Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa mungkin ia telah salah menafsirkan semua yang terjadi. Namun, meskipun hatinya dipenuhi dengan keraguan, mimpi-mimpinya tidak berhenti. Setiap malam, ia melihat gambaran yang semakin jelas. Dunia yang dipenuhi kekacauan, suara-suara yang memanggil namanya, dan sosok bercahaya yang terus memberinya petunjuk. Suatu malam, setelah mendengar berbagai cemoohan dan perdebatan tentang dirinya, Qasim mengunci diri di dalam kamar. Ia bersujud lama, memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk yang jelas. Air matanya jatuh membasahi sajadah. "Ya Allah," bisiknya, "jika aku hanyalah seorang hamba biasa, jauhkanlah semua mimpi ini dariku. Tetapi jika ada sesuatu yang kau kehendaki dariku, tunjukkanlah jalannya dengan jelas. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang tersesat dalam pikirannya sendiri." Namun takdir seolah tidak membiarkannya lepas begitu saja. Hari-hari berikutnya, ia justru mulai mengalami kejadian-kejadian yang semakin sulit dijelaskan. Beberapa orang yang sebelumnya meragukannya kini datang dengan sikap berbeda. Seakan ada sesuatu yang mereka sadari tetapi enggan mereka akui. Seorang ulama yang dahulu skeptis kini berbicara dengan nada lebih lembut. "Qasim, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi padamu. Tetapi jika Allah memang menyiapkan sesuatu untukmu, maka kau harus bersabar. Jangan tergesa-gesa mengklaim sesuatu, tetapi juga jangan menolak jika takdir memang mengarah kepadamu." Perkataan itu membuatnya merenung. Ia tidak pernah ingin menjadi seseorang yang mengangkat dirinya sendiri, tetapi dunia seolah tidak berhenti mengarahkannya ke jalan ini. Meskipun demikian, keraguan itu tetap ada. Ia masih bertanya-tanya, apakah semua ini nyata atau hanya ujian dari Allah untuk menguji keimanannya? Jika benar, ia adalah seseorang yang ditakdirkan untuk membawa perubahan besar, mengapa hatinya masih dipenuhi dengan ketidakpastian? Ia tahu bahwa satu-satunya jalan untuk menemukan jawaban adalah dengan terus berjalan. Jika memang ada sesuatu yang menunggunya di masa depan, maka lambat laun, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Untuk saat ini, ia hanya bisa berpegang pada satu hal, keimanannya kepada Allah yang selalu memiliki rencana di balik segala sesuatu.
Qasim duduk di ambang pintu rumahnya, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Udara terasa dingin, namun keringat dingin mengalir di pelipisnya. Semakin ia mencoba menghindari pikiran tentang takdir yang seolah menunggunya, semakin banyak ujian yang datang menghampiri. Seolah dunia ingin mengujinya sebelum jawaban sesungguhnya terungkap. Ujian pertama datang dari keluarganya sendiri. Ayah dan ibunya yang selama ini menjadi tempatnya bersandar mulai menunjukkan kekhawatiran yang semakin dalam. Mereka mendengar pembicaraan orang-orang di desa. Sebagian mengagungkan Qasim, tetapi tidak sedikit yang menuduhnya telah kehilangan akal. "Qasim, hentikan semua ini," ujar ayahnya dengan suara berat. "Kau hanya menimbulkan kegaduhan. Apakah kau ingin menjadi bahan ejekan? Jangan biarkan dirimu tersesat dalam sesuatu yang belum tentu benar." Ibunya menatapnya dengan penuh kasih, tetapi di balik matanya tersirat ketakutan. "Anakku, aku tahu kau tidak mencari ini semua, tapi lihatlah apa yang terjadi." Mereka mulai berbicara memperdebatkan siapa dirimu. "Aku takut sesuatu yang buruk akan menimpamu." Qasim terdiam. Ia memahami kekhawatiran mereka. Ia sendiri tidak pernah meminta untuk berada di posisi ini. Namun, bagaimana mungkin ia mengabaikan semua tanda yang datang? Di luar rumahnya, ujian lain menanti. Orang-orang mulai terpecah. Ada yang percaya bahwa ia adalah seseorang yang istimewa, bahkan mungkin Imam Mahdi, tetapi ada pula yang menganggapnya hanya pria biasa yang terjebak dalam ilusi. Perdebatan itu semakin memanas, hingga beberapa orang yang dulu menghormatinya kini menjauh. Seorang sahabat dekatnya, Umar, datang suatu malam dengan raut wajah penuh amarah. "Qasim, sampai kapan kau akan membiarkan semua ini berlanjut? Aku dulu percaya kepadamu, tetapi kini aku mulai ragu. Kau bukan seorang nabi, bukan seorang wali. Jika kau memang Imam Mahdi, tunjukkan mukjizatmu." Qasim menatap Umar dengan luka di hatinya. Ia tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. Ia hanya seorang pria yang berusaha memahami semua kejadian aneh dalam hidupnya. Namun, dunia seakan memaksanya untuk memilih antara mengakui atau menolak sesuatu yang bahkan ia sendiri belum pahami sepenuhnya. Malam-malam berikutnya, ia mulai bermimpi lebih sering. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berjalan di padang pasir yang luas. Di kejauhan terlihat sebuah cahaya terang. Namun, setiap kali ia mencoba mendekat, badai pasir datang dan menghalanginya. Suara gaib bergema di telinganya. Kesabaran adalah kuncinya. Ujian akan datang sebelum kebenaran terungkap. Ia terbangun dengan nafas tersengal. Jika memang ada sesuatu yang menunggunya di masa depan, maka ini bukanlah jalan yang mudah. Ia harus bersabar, harus kuat menghadapi segala cercaan dan pujian yang sama-sama menguji hatinya. Hari-hari berlalu dan ujian semakin berat. Beberapa orang mulai menuduhnya sebagai pembawa ajaran sesat. Mereka menganggap Qasim sedang berusaha mencari pengikut, padahal ia sendiri masih diliputi keraguan. Fitnah semakin menyebar, hingga suatu hari sekelompok orang datang ke rumahnya, menuntut agar ia berbicara dan menjelaskan semuanya di hadapan mereka. Dengan suara tenang, ia berkata, "Aku tidak pernah mengklaim diriku sebagai siapapun. Aku hanya seorang hamba Allah yang mencari jawaban. Jika kalian menganggap aku berbohong, maka biarlah waktu yang menjawab. Aku tidak meminta kalian mempercayaiku, tetapi jangan pula memaksaku untuk menyangkal sesuatu yang aku sendiri masih coba pahami." Kerumunan itu tidak puas, tetapi mereka tidak bisa membantah ketenangan Qasim. Ia tidak marah, tidak membela diri dengan berlebihan. Ia hanya menunjukkan keteguhan hati yang semakin kokoh. Di dalam dirinya, ia mulai memahami bahwa tugas ini bukanlah tentang membuktikan siapa dirinya. Ini adalah ujian keimanan, ujian kesabaran. Jika memang ia ditakdirkan untuk sesuatu yang besar, maka Allah sendiri yang akan membuka jalannya. Jika tidak, maka semua ini hanyalah bagian dari perjalanan spiritual yang akan membawanya lebih dekat kepada Sang Pencipta. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Qasim merasa lebih damai. Ujian tidak akan berhenti, tetapi kini ia tahu bahwa ia tidak perlu melawan takdir. Ia hanya perlu menjalani semuanya dengan keikhlasan, membiarkan waktu dan keadaan yang berbicara.
Jika ia memang Imam Mahdi, dunia sendiri yang akan mengakuinya, bukan karena perkataannya, tetapi karena takdir yang tertulis untuknya. Qasim berjalan melewati jalanan desa dengan langkah yang berat. Udara malam terasa dingin, namun pikirannya jauh lebih beku dari cuaca. Ia tidak lagi bisa mengabaikan kenyataan bahwa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Dimanapun ia melangkah, mata-mata penuh tanda tanya menatapnya. Beberapa dipenuhi harapan, sementara yang lain memandangnya dengan ragu dan curiga. Kabar tentang mimpinya, tentang perdebatan mengenai apakah ia benar-benar Imam Mahdi atau hanya seorang pria biasa, telah menyebar lebih luas dari yang ia bayangkan. Para ulama di kota-kota sekitar mulai mendengar namanya. Sebagian dari mereka tertarik untuk bertemu, sementara yang lain terang-terangan menolak gagasan bahwa seorang pria sederhana dari desa kecil ini bisa menjadi pemimpin akhir zaman yang telah dinantikan selama berabad-abad. Di tengah kegelisahannya, seseorang datang mengetuk pintu rumahnya pada suatu malam. Seorang pria tua berjanggut putih dengan sorot mata tajam berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan jubah panjang yang bersih, tanda bahwa ia bukan orang sembarangan. "Qasim," ucap pria itu dengan suara tenang. "Aku datang dari jauh setelah mendengar tentangmu. Aku ingin mendengar langsung darimu. Apakah kau percaya bahwa kau adalah Imam Mahdi?" Qasim menatap pria itu dalam diam. Ia telah menerima banyak pertanyaan serupa, tetapi kali ini berbeda. Ada ketegasan dalam tatapan pria tua ini, seolah ia mencari sesuatu yang lebih dari sekadar jawaban verbal. "Aku tidak pernah mengklaim apa pun," jawab Qasim akhirnya. "Aku hanya seorang pria yang terus-menerus dihantui mimpi-mimpi yang tidak bisa kupahami sepenuhnya. Jika ini semua hanyalah ujian dari Allah, maka aku menerimanya. Jika ada sesuatu yang lebih besar di baliknya, aku hanya bisa menunggu hingga kebenaran itu benar-benar nyata." Pria tua itu tersenyum tipis. "Kau telah diberikan tanda-tanda, tetapi kau masih ragu. Itu bukan hal yang buruk, tetapi ingatlah, kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang-kadang, kebenaran datang dengan cara yang tidak bisa kita tolak." Seiring berjalannya waktu, lebih banyak kejadian yang menguatkan posisi Qasim di mata orang-orang. Kejadian-kejadian aneh terus terjadi, seolah alam semesta sendiri memberikan isyarat. Mimpi-mimpinya semakin jelas, membawa pesan-pesan yang tidak bisa diabaikan. Ia melihat bendera hitam berkibar di cakrawala, melihat pasukan yang bersiap untuk sesuatu yang besar. Suara-suara dalam tidurnya tidak lagi sekadar samar, melainkan perintah yang semakin tegas. Salah satu mimpi yang paling mengguncangnya adalah ketika ia melihat dirinya berada di depan Ka'bah, dikelilingi oleh ribuan orang yang meneriakkan namanya. Ia tidak menginginkan pujian atau pengakuan, tetapi dalam mimpinya, ia merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Ketika ia terbangun, keringat membasahi tubuhnya dan dadanya berdegup kencang. Hari demi hari, orang-orang yang dulu meragukannya mulai berbalik. Beberapa ulama yang semula menentang keberadaannya kini mendekatinya dengan lebih banyak pertanyaan. Mereka bukan lagi mempertanyakan apakah ia Imam Mahdi atau bukan, tetapi bagaimana ia bisa memiliki begitu banyak kemiripan dengan ciri-ciri yang telah lama tertulis dalam kitab-kitab suci. Sebuah pertemuan besar diadakan di salah satu masjid utama di kota terdekat. Para pemuka agama berkumpul, membahas tentang fenomena yang terjadi di sekitar Qasim. Ada yang bersikeras bahwa ia hanyalah seorang pria yang kebetulan mengalami mimpi-mimpi luar biasa. Tetapi ada pula yang mulai percaya bahwa dunia sedang memasuki fase akhir zaman dan Qasim adalah bagian dari skenario besar yang telah ditetapkan sejak dulu. Seorang ulama yang telah menghabiskan puluhan tahun meneliti tentang Imam Mahdi berbicara di hadapan jamaah. Jika kita melihat tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih, banyak yang sesuai dengan apa yang terjadi pada Qasim. Tetapi, apakah ini berarti ia adalah Imam Mahdi? Itu bukan sesuatu yang bisa kita putuskan dengan tergesa-gesa. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Qasim mendengarkan diskusi itu dari kejauhan. Ia tidak ingin hadir di sana, tetapi kabar tentang pertemuan itu sampai kepadanya.
Ia merasa seperti seorang pria yang berdiri di persimpangan jalan, tidak tahu harus memilih jalur yang mana. Malam itu, ia kembali bersujud lebih lama dari biasanya. Ia meminta kepada Allah untuk memberinya keteguhan hati, untuk menunjukkan kepadanya jalan yang sebenarnya. Ia tahu bahwa jika memang ia memiliki peran besar dalam sejarah, maka ia tidak bisa lari dari takdirnya. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda datang kepadanya dengan mata penuh air mata. "Qasim, aku telah melihatmu dalam mimpiku," katanya dengan suara gemetar. "Aku melihatmu memimpin umat di saat dunia berada dalam kekacauan. Aku tidak tahu apakah ini hanya mimpi biasa atau sebuah pertanda, tetapi aku merasa bahwa kau memang orang yang telah lama dinantikan." Qasim terdiam. Ini bukan pertama kalinya seseorang datang kepadanya dengan mimpi serupa, tetapi semakin sering hal itu terjadi, semakin sulit baginya untuk mengabaikannya. Ia mulai menyadari bahwa dunia tidak akan berhenti mencari jawabannya. Kebenaran tidak lagi sekadar sesuatu yang bisa ia sembunyikan dalam pikirannya sendiri. Jika memang ia memiliki peran besar dalam perjalanan akhir zaman, maka waktunya untuk memahami dan menerima kenyataan itu semakin dekat. Namun, meskipun begitu banyak tanda yang muncul, satu pertanyaan masih menggantung di hatinya. Apakah ia benar-benar siap untuk menerima takdir yang telah digariskan untuknya? Kabar tentang Qasim telah menyebar ke berbagai penjuru, menjangkau mereka yang bersedia percaya, maupun yang menolak mentah-mentah. Orang-orang yang sebelumnya meremehkan kini mulai memperhatikan, sementara yang sudah lama menantikan kemunculan Imam Mahdi semakin yakin bahwa inilah saatnya. Namun, di balik semua itu, ada pula mereka yang menganggapnya sebagai ancaman. Pada awalnya, penolakan hanya sebatas ejekan dan cemoohan. Sebagian orang menuduhnya sebagai pembohong, seorang pria biasa yang terjebak dalam delusi. Ulama-ulama tertentu menolak gagasan bahwa seseorang dari latar belakang sederhana seperti Qasim bisa menjadi pemimpin yang dijanjikan dalam hadis-hadis. Mereka berusaha meredam pembicaraan tentangnya, mengingatkan umat agar tidak terburu-buru percaya. Namun penolakan itu perlahan berubah menjadi perlawanan yang lebih nyata. Suatu hari Qasim menerima surat yang ditinggalkan di depan rumahnya. Isinya singkat tetapi jelas. "Hentikan semua ini atau kau akan menyesal." Tidak ada tanda tangan, tidak ada petunjuk siapa yang mengirimnya. Namun Qasim tahu, semakin banyak orang yang memperhatikannya, semakin besar pula bahaya yang mengintainya. Gangguan pertama terjadi saat ia hendak menghadiri pertemuan dengan beberapa orang yang ingin mendengar kisahnya. Di tengah perjalanan, seseorang mencoba menghadangnya, melemparkan batu ke arahnya sambil meneriakkan tuduhan bahwa ia hanya seorang penipu. Qasim tidak membalas, hanya melanjutkan langkahnya dengan kepala tegak. Namun, insiden itu menjadi peringatan bahwa tidak semua orang ingin melihat kebenaran terungkap. Di sisi lain, pengikutnya terus bertambah. Orang-orang yang mendengar tentang mimpi-mimpinya, tentang kejadian-kejadian aneh yang menyertainya, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Mereka bukan sekadar percaya, tetapi juga mulai bersedia melindunginya dari ancaman yang semakin nyata. Pada suatu malam, seorang pria misterius datang ke rumahnya, mengenakan jubah gelap dan menyembunyikan wajahnya di balik kain. Ia berbicara dengan suara rendah, hampir berbisik, "Qasim, ada yang tidak menginginkanmu terus berbicara. Mereka melihatmu sebagai ancaman, dan mereka tidak akan diam saja." Qasim menatap pria itu dengan tenang. "Jika aku memang di jalan yang benar, maka Allah akan melindungiku. Aku tidak takut pada mereka." Pria itu menghela napas panjang. "Bukan hanya dirimu yang dalam bahaya, tetapi juga mereka yang percaya padamu. Musuh-musuhmu tidak akan menyerang langsung. Mereka akan mencari cara lain, menciptakan fitnah, mengadu domba, atau bahkan menghilangkanmu tanpa meninggalkan jejak." Setelah pria itu pergi, Qasim duduk dalam diam, merenungkan kata-katanya. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan kebenaran, tetapi juga tentang mempertahankannya dari mereka yang ingin menghapusnya. Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai menyebar bahwa Qasim adalah bagian dari kelompok sesat yang berusaha memecah belah umat Islam.
Tuduhan itu datang dari orang-orang yang memiliki pengaruh besar, mereka yang tidak ingin ada perubahan dalam keseimbangan kekuasaan yang telah mereka bangun. Di sebuah kota tempat namanya mulai dikenal, sekelompok orang berkumpul di masjid besar, membicarakan apakah Qasim benar-benar seseorang yang dijanjikan, atau hanya ancaman yang harus dihentikan. Seorang ulama tua yang telah lama menolak kehadirannya berdiri dan berkata, "Jika dia benar Imam Mahdi, maka langit akan menunjukkan tanda-tandanya. Tapi jika tidak, maka ia hanya akan membawa perpecahan." Sementara itu, di tempat lain, seseorang yang tidak dikenal diam-diam mengikuti setiap langkahnya. Qasim mulai menyadari bahwa ia tidak bisa lagi berjalan tanpa merasa diawasi. Setiap percakapan yang ia lakukan, setiap pertemuan yang ia hadiri, selalu ada mata-mata yang mengamati. Pada suatu malam yang gelap, seorang pemuda yang menjadi salah, satu pengikut setianya datang dengan napas tersengal-sengal. "Mereka ingin mencelakakanmu," katanya dengan suara tergesa. "Aku mendengar beberapa orang berbicara tentang cara untuk menyingkirkanmu." Qasim tersenyum tipis, tidak menunjukkan ketakutan. "Jika ajalku telah ditentukan, maka aku tidak bisa lari darinya. Jika ini ujian, maka aku harus bersabar." Namun, para pengikutnya mulai cemas. Mereka tahu bahwa bahaya yang mengancam Qasim bukan lagi sekadar ancaman kosong. Mereka mulai berjaga lebih ketat, memastikan bahwa setiap pergerakan musuh bisa diketahui sebelum terlambat. Meskipun begitu, Qasim tidak membiarkan ketakutan menguasai hatinya. Ia terus berbicara, terus menyampaikan pesan yang ia yakini benar. Dan semakin banyak ia berbicara, semakin besar pula perlawanan yang ia hadapi. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa menjadi Imam Mahdi, jika memang itu takdirnya, bukan hanya tentang menerima tanda-tanda dari Allah, tetapi juga tentang menghadapi mereka yang tidak menginginkan perubahan. Perjuangan ini tidak hanya tentang keyakinan, tetapi juga tentang keberanian untuk mempertahankan kebenaran, apapun konsekuensinya. Qasim berdiri di atas bukit kecil yang menghadap ke desa tempat ia dilahirkan. Angin malam bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma tanah basah yang khas. Di kejauhan, bintang-bintang bersinar terang di langit yang gelap, seolah memberikan pertanda tentang sesuatu yang besar yang akan terjadi. Dalam hatinya, ia merasakan kedamaian yang aneh. Ia tahu bahwa perjalanan panjangnya hampir mencapai titik takdir yang tak bisa dihindari. Apa yang ia rasakan kini bukanlah sekadar beban atau kecemasan, tetapi lebih kepada pemahaman yang mendalam bahwa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Selama berbulan-bulan, Qasim telah menghadapi keraguan, tantangan, dan serangan dari musuh-musuh yang tidak ingin melihatnya berhasil. Ia telah menjadi pusat perhatian dunia, dan pengaruhnya terus berkembang, meskipun banyak yang berusaha meredamnya. Namun, kini ia tidak lagi merasa takut. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi padanya adalah bagian dari takdir yang telah ditulis. Ia hanya perlu memenuhi peran yang telah diberikan kepadanya. Pagi itu, Qasim mengumpulkan sekelompok orang yang selama ini mendukungnya, mereka yang percaya pada mimpinya, dan merasa bahwa takdir sedang mempertemukan mereka di jalan yang sama. Mereka datang dari berbagai latar belakang, berbagai desa dan kota. Tetapi satu hal yang menyatukan mereka adalah keyakinan bahwa dunia sedang memasuki zaman yang baru. Zaman yang membutuhkan perubahan besar, dan mereka siap menjadi bagian dari perubahan itu. Qasim menatap mereka dengan mata penuh tekad. "Kalian semua tahu mengapa kita berkumpul di sini hari ini. Ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan yang akan menentukan nasib kita, nasib umat ini, dan nasib dunia. Kita bukan hanya berjuang untuk diri kita sendiri, tetapi untuk masa depan yang lebih baik. Jika memang Allah menuntun kita ke jalan ini, maka kita harus siap untuk menghadapi apapun yang datang." Satu persatu, orang-orang yang hadir menganggukkan kepala. Beberapa di antara mereka sudah lama mengikutinya, sementara yang lain baru saja bergabung setelah mendengar tentangnya. Mereka tidak semuanya percaya sepenuhnya bahwa Qasim adalah Imam Mahdi yang dijanjikan, tetapi mereka semua percaya bahwa ia membawa pesan yang lebih besar, pesan tentang perubahan, keadilan, dan persatuan. Namun, meskipun banyak yang telah bergabung, Qasim tahu bahwa ini bukanlah waktu untuk beristirahat.
Musuh-musuhnya masih ada, dan mereka semakin cerdas dalam strategi mereka untuk menjatuhkannya. Dalam diam, Qasim tahu bahwa ia harus menghadapinya dengan bijaksana. Ia telah mempersiapkan diri untuk setiap kemungkinan, namun masih ada satu hal yang ia takutkan. Jika ujian ini terlalu besar untuknya, apakah ia akan mampu tetap teguh di jalan yang telah dipilih? Di tengah malam, ketika semuanya sudah tidur, Qasim duduk sendirian di ruangannya. Kitab-kitab yang selama ini ia pelajari berserakan di meja, halaman-halaman penuh dengan catatan dan tafsir yang ia telusuri tanpa henti. Ia tahu bahwa tugas yang menantinya bukanlah hal yang mudah. Imam Mahdi, jika ia memang dijadikan sebagai penerus, harus memimpin umat dalam menghadapi berbagai kesulitan. Ia harus menyatukan mereka, mengatasi perpecahan, dan menghadapi kekuatan besar yang berusaha menghancurkan segala bentuk kebenaran. Di luar jendela, suara angin semakin kencang. Qasim merasakan ketenangan yang datang dari dalam dirinya, namun di luar sana, di dunia yang lebih luas, ia tahu bahwa konflik yang lebih besar sudah menunggunya. Musuh-musuh yang telah bersembunyi, dalam bayang-bayang kini akan keluar dari persembunyian mereka. Merekalah yang akan mencoba menggagalkan misinya. Merekalah yang akan menguji kekuatan tekad dan keyakinannya. Namun, Qasim juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Di sekitar dirinya ada orang-orang yang telah memutuskan untuk berdiri bersama, siap berjuang demi tujuan yang lebih tinggi. Mereka percaya pada kebenaran yang ia bawa, dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mundur lagi. Pertempuran yang akan datang adalah pertempuran untuk keselamatan umat manusia. Ini adalah pertempuran antara yang hak dan yang batil, antara kebenaran dan kebohongan. Keesokan harinya, Qasim mengumpulkan para pemimpin dari setiap kelompok yang telah bergabung dengannya. Mereka duduk mengelilingi api unggun yang menyala terang, wajah mereka dipenuhi keseriusan. Qasim mengamati mereka satu persatu, memastikan bahwa mereka siap untuk apa yang akan datang. Ujian yang kita hadapi bukan hanya dari luar, kata Qasim, suaranya tegas. Ujian yang lebih berat seringkali datang dari dalam. Kita harus menjaga kesatuan kita, menghindari perpecahan. Setiap langkah kita harus dipertimbangkan dengan bijaksana, karena apapun yang kita lakukan sekarang akan menentukan masa depan umat. Salah satu pemimpin yang lebih tua, seorang pria bernama Hakim, mengangguk dengan penuh pengertian. Kami siap, Qasim. Kami telah melihat tanda-tanda, dan kami percaya bahwa ini adalah jalannya. Tapi kita harus berhati-hati. Musuh kita semakin cerdas, dan mereka akan mencoba menggoyahkan keyakinan kita. Qasim memandang langit yang mulai cerah. Ia tahu bahwa hari-hari yang akan datang penuh dengan tantangan yang luar biasa. Tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada pilihan selain maju. Dengan semangat yang baru, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ini, tidak peduli seberapa besar bahaya yang menanti. Ia tidak bisa mundur. Di malam hari, ketika keheningan menyelimuti dunia, Qasim duduk sendiri di sudut kecil rumahnya. Ia memikirkan semua yang telah terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Takdir sudah berada di jalannya, dan ia harus menjalani peran yang diberikan kepadanya dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Kini, tidak ada lagi yang bisa menghalanginya. Ia siap menghadapi apapun yang datang, karena ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Dan lebih dari itu, ini adalah takdir yang telah ditentukan. Dengan tekad bulat, Qasim mengangkat tangannya dan berdoa, memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan kekuatan dalam menghadapi ujian yang akan datang. Sebagai pemimpin, ia harus menunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran akan selalu mengalahkan kebatilan. Ia akan melangkah maju, siap untuk menghadapi apapun, dan bersama orang-orang yang percaya padanya, ia akan membawa perubahan yang telah lama dinantikan umat manusia. Pagi itu, Qasim berdiri di tepi bukit, memandang luasnya horizon yang terbentang di depannya. Angin berhembus lembut, membawa hawa segar dari pegunungan yang jauh. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa, namun dalam ketenangan itu, ada sebuah ketegangan yang semakin dalam merasuki hatinya. Setelah berbulan-bulan melalui ujian, perdebatan, dan ancaman, akhirnya hari yang ia tunggu-tunggu datang. Bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari suatu takdir yang jauh lebih besar.
Perjalanan ini bukan lagi tentang dirinya, melainkan tentang umat manusia yang terombang-ambing di antara kegelapan dan cahaya kebenaran. Di sekelilingnya, para pengikutnya berdiri dengan tekad yang sama. Mereka tidak lagi sekadar mengikuti karena simpati atau keyakinan, tetapi karena mereka percaya pada misi yang lebih besar. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan hari ini akan menentukan nasib umat manusia di masa depan. Mereka sudah bersiap untuk perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Perjalanan yang dimulai tidak hanya dari langkah kaki, tetapi dari hati yang bulat, bertekad untuk melangkah menuju cahaya kebenaran. Qasim menatap mereka satu persatu. Wajah mereka menggambarkan berbagai macam emosi, harapan, kepercayaan, dan bahkan kekhawatiran. Namun, mereka tidak mundur. Mereka memilih untuk berdiri bersama, menghadapinya dengan kesungguhan dan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Ini adalah keputusan yang telah mereka buat bersama-sama, dan mereka tidak akan mundur. Ini baru permulaan, kata Qasim dengan suara yang dalam. Perjalanan kita tidak akan mudah. Akan ada banyak rintangan, banyak cobaan yang akan datang. Namun, kita harus ingat, tujuan kita lebih besar dari apapun. Kita tidak hanya berjuang untuk diri kita sendiri, tetapi untuk masa depan umat manusia. Kebenaran akan selalu menang, meskipun jalan yang harus kita lalui penuh dengan tantangan. Semakin jauh Qasim dan para pengikutnya berjalan, semakin terasa betapa besar tantangan yang harus mereka hadapi. Kota demi kota mereka lewati, banyak yang terbuka dengan sambutan hangat, namun tak sedikit pula yang menutup pintu dan menuding mereka sebagai ancaman bagi tatanan yang sudah ada. Namun setiap kali mereka menghadapi penolakan, Qasim merasa kekuatan dalam dirinya semakin menguat. Ia semakin yakin bahwa perjalanan ini bukan sekadar langkah fisik, melainkan proses transformasi besar yang akan mengubah banyak jiwa, meskipun itu membutuhkan waktu dan pengorbanan. Hari itu, mereka sampai di sebuah kota besar yang terletak di perbatasan wilayah yang lebih luas. Kota ini terkenal dengan keragaman penduduknya yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Namun, meskipun penuh dengan keanekaragaman, kota ini juga terkenal dengan ketidakstabilannya. Tensions seringkali meletus antara kelompok-kelompok yang saling berbeda pandangan, dan kebanyakan orang di sana hidup dengan rasa curiga yang dalam terhadap yang lain. Ketika Qasim dan rombongannya tiba di kota itu, banyak mata yang memandang dengan ragu. Bahkan beberapa orang tidak segan-segan menunjukkan sikap bermusuhan. Mereka tahu siapa yang datang dan mereka tidak ingin berurusan dengan mereka. Namun Qasim tidak mundur. Ia tahu bahwa inilah saat yang telah dipersiapkan. Mereka harus membuka hati orang-orang ini untuk menerima kebenaran yang lebih besar. Qasim memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar di alun-alun kota. Sebuah keputusan yang penuh risiko, mengingat ketegangan yang ada. Namun ia yakin bahwa jika mereka bisa menyentuh hati masyarakat kota ini, maka lebih banyak jiwa yang akan dibimbing ke jalan kebenaran. Pada malam yang penuh bintang itu, Qasim berdiri di depan kerumunan yang besar, matanya menyapu wajah-wajah yang penuh rasa ingin tahu dan keraguan. Ia tidak datang sebagai seorang pemimpin yang akan memberitakan sebuah ajaran baru, melainkan sebagai seorang penyampai kebenaran yang telah lama tersembunyi. Dengan suara yang tenang, ia mulai berbicara, dan dalam setiap kata yang keluar, terasa sebuah kekuatan yang datang bukan dari dirinya, tetapi dari apa yang ia bawa. Sahabat-sahabatku, aku tahu banyak di antara kalian yang hidup dalam kebingungan dan ketakutan. Dunia ini penuh dengan kesulitan, dan banyak dari kita merasa terjebak dalam takdir yang tidak kita inginkan. Namun, aku berdiri di hadapan kalian, bukan untuk membawa lebih banyak kebingungan, tetapi untuk menunjukkan cahaya yang dapat mengarahkan kita keluar dari kegelapan ini. Kita semua dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita jalani hari ini. Dan kini saatnya kita bangkit bersama, meninggalkan jalan yang penuh kebohongan, dan menuju kebenaran yang akan menyelamatkan kita semua. Suasana hening sejenak. Beberapa orang saling berpandangan, dan di antara mereka, ada yang mulai merasakan getaran dalam hati mereka. Qasim tidak mengharapkan kepercayaan langsung dari mereka. Ia tahu bahwa setiap perjalanan menuju kebenaran membutuhkan waktu, dan malam itu adalah awal dari perjalanan panjang untuk membuka mata hati mereka.
Namun, tak semua orang di kota itu menyambut baik kehadiran Qasim. Kelompok yang sudah lama berkuasa di kota ini mulai merasa terancam. Mereka telah menguasai hati banyak orang, dan mereka tahu bahwa jika Qasim berhasil mengubah pikiran masyarakat, kekuasaan mereka akan goyah. Oleh karena itu, mereka merencanakan untuk menghentikan langkah Qasim dengan segala cara. Malam itu juga, kelompok ini mulai bergerak, berusaha menciptakan kekacauan untuk mengusir Qasim dan pengikutnya. Pada malam yang sama, ketika para pengikutnya sedang beristirahat, seorang pengintip datang dengan wajah panik. "Qasim," katanya, "mereka datang. Mereka berencana untuk menyerang kita malam ini. Mereka tak ingin kalian menyebarkan pesan ini lebih jauh." Qasim mengangguk dengan tenang, meskipun hatinya bergetar. Ia tahu ini adalah bagian dari ujian yang telah lama ia persiapkan. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jawabnya dengan suara penuh ketegasan. "Apa yang mereka coba lakukan tidak akan berhasil. Kita hanya perlu tetap tegar dan bersatu. Kebenaran tidak bisa dibungkam dengan ancaman atau kekerasan." Keesokan harinya, kerusuhan mulai melanda. Para musuh mulai mengepung tempat pertemuan, berusaha menghalangi Qasim dan pengikutnya. Namun, justru dalam kekacauan itu, semakin banyak orang yang mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok penguasa hanya memperlihatkan betapa mereka takut dengan kebenaran yang dibawa Qasim. Setiap kali ada yang mencoba menghentikan mereka, semakin banyak pula yang bergabung dengan mereka, tergerak oleh keteguhan hati Qasim dan pesan yang ia sampaikan.